Halo teman-teman dan Fasanta Lover, berikut saya akan menjelaskan satu produk knowledge secara detail tentang proyek Fasanta Innova. Silakan Anda pelajarin untuk Anda lebih tahu mengapa Anda harus membeli Fasanta Innova. Thank you. Jadi di sini kita akan membangun satu kota Jepang hasil kolaborasi dari Fasanta bersama Mitsubishi Corporation. Apa sih misi dan visi daripada Mitsubishi? Kenapa dia mau invest triliunan rupiah di kota Jepang Fasanta ini? Karena banyak sekali ekspat yang saat ini masih tinggal di Jakarta, sedangkan mereka bekerja itu di Cikarang. Makanya kita akan membangun kota Jepang untuk menarik dan menghubungkan seluruh ekspat ke Fasanta Innova. Dan kami membangun kota Jepang ini bukan asal bikin, tapi kita membangun sesuai dengan kebutuhan dari hasil survei kami. Nah, jadi di sini kita Mitsubishi juga mendesain dengan fungsional dan efisien. Setiap sudut-sudut bangunannya kita sudah memikirkan, dan juga easy maintenance supaya tujuannya supaya bisa low cost. Dan tentunya keamanannya, safety-nya yang paling penting. Dan juga yang paling bagus, yang menarik adalah Mitsubishi akan memonitoring pembangunan konstruksi termasuk tower yang pertama dan kedua yang sudah terjual habis. Nah, di sini untuk meningkatkan kualitas sesuai dengan standar Jepang. Mitsubishi baru kali ini turut dalam operasional. Karena mereka tahu marketnya ini adalah untuk orang Jepang, makanya mereka harus menyiapkan satu hunian yang kualitas sesuai dengan standar Jepang. Nah, jadi dengan demikian, tentu saja Anda membeli unit Fasanta ini mendapatkan kualitas yang sangat baik, sehingga durability-nya juga sangat baik. Nah, ditambah lagi yang terakhir, ini adalah building management. Nah, suatu properti itu harganya bisa naik atau nggak naik setelah bangunan itu jadi, itu sangat tergantung dengan building management yang ada. Semakin baik building management, otomatis hunian akan cepat terhuni karena orang merasa nyaman, masuk ke lobby dia merasa nyaman, fasilitasnya juga terawat dengan baik, otomatis harga pun akan terus naik. Jadi ini sangat penting dan ini juga akan dikelola oleh Mitsubishi. Bukti nyata bahwa ini pembangunan kami itu dimonitor oleh Mitsubishi. Tagline kami, Genuine Integrated Japanese Town and Technology Hub in Eastern Corridor. Kenapa kita menggunakan kata genuine? Itu artinya bahwa kita benar-benar asli kota Jepang. Oke, sekarang saya akan menceritakan satu captive market. 60% total ekspor Indonesia di luar oil and gas itu 60% disumbang ekspornya dari daerah di Kabupaten Bekasi ini. Jadi di sini ada 1 juta produksi mobil dalam 1 tahun dan 10 juta motor produksinya dalam setahun. Jadi ini sangat-sangat luar biasa captive-nya. Nah, juga dikelilingi oleh 500 Fortune companies, di mana total kurang lebih 4.000 multinasional company berdasarkan data dari BKPM. MM 2100 sendiri memiliki 364 tenant dan mostly itu hampir 70% itu adalah perusahaan Jepang. Ada 100.000 business owner, ada 100.000 managers, dan ada 22.000 expatriate. Dan ini berdasarkan data dari JLL. Tentunya mereka saat ini tiap hari bekerja di sana membutuhkan satu hunian. Khususnya untuk orang Jepang, mereka membutuhkan satu hunian yang sangat-sangat sesuai dengan karakter dan kebiasaan mereka. Nah, di sini ada banyak sekali kita kutipan berita, perang dagang memanas, Sharp dan LG akan relokasi pabrik ke RI. Dan mereka akan investasi ke Cikarang dan Kerawang. Artinya daerah sana itu akan terus berkembang, tentunya akan semakin butuh lapangan kerja dan jumlah daripada ekspat yang akan terus bertambah di daerah sana. Belum lagi, ada 6 infrastruktur yang pemerintah sudah menggelontorkan uang triliunan rupiah untuk membangun daerah timur Jakarta, seperti elevated toll road yang tahun ini, September-Oktober ini akan selesai dibangun. Ada Patimban, Deep Sea Port yang kapasitasnya itu tidak kalah dengan Tanjung Priuk, Kertajati International Airport yang sudah selesai dibangun, LRT tahap pertama sampai Bekasi Timur dan akan dilanjutkan dengan tahap kedua sampai ke Cikarang, kereta cepat Jakarta-Bandung, dan juga ada APM, Automated People Mover, yang akan menghubungkan 7 kawasan industri yang ada di timur Jakarta. Jadi kita bisa bayangkan, dan dalam waktu dekat ini akan selesai dibangun. Tentu saja setelah infrastruktur ini selesai dibangun, contohnya elevated toll road, dalam waktu dekat ini sudah selesai, tentu saja harga properti di daerah sana akan naik.
kenapa Anda perlu investasi di sana? Karena ini captive-nya yang sangat luar biasa ya kan. Ada lebih dari 2 juta karyawan yang bekerja di sana dan mostly ini mereka tinggalnya justru di luar daerah sana dan tentunya butuh hunian, dan ada 22.000 expat dan 62%-nya ini adalah Jepang, di mana totalnya kurang lebih ada 10.000. Mostly saat ini masih tinggal di Jakarta. Dari hasil survei internal kami itu ada 130.000 pekerja di dalam kawasan MM 2100 dan 37.000-nya itu level supervisor ke atas yang gajinya di atas 20 juta. Nah, tentu saja commercial area yang ruko hanya 200 unit saja yang di dalam Fasanta ini punya captive yang sangat besar karena mereka tentu saja butuh makan, entertainment area, butuh namanya tempat untuk meeting, ya kan, meeting point dan lain-lain. Nah, jadi ini salah satu dari kawasan MM sendiri saja punya captive yang sangat-sangat besar. Nah, kita juga melakukan kuesioner ke internal tenan MM kami bahwa rata-rata Jepang yang tinggal lebih dari 1 tahun itu long stay itu rata-rata di dalam satu pabrik itu 20-25 orang. Angka yang luar biasa itu yang short stay yang kurang dari 3 bulan itu ada 200-250 masing-masing tenan Jepang ini. Jadi Anda bisa bayangkan jumlahnya itu kurang lebih ada 6.000 orang Jepang yang long stay, artinya tinggal di atas 1 tahun yang bekerja di sana, dan ada 60.000 yang short stay, mungkin adalah dari bankernya atau business trip. Dan satu informasi yang paling penting, hasil survei kami yang cukup mengagetkan, ternyata perusahaan Jepang di sana punya policy bahwa expat Jepang hanya boleh tinggal di apartemen, bukan di rumah landed house. Jadi di sini sekali lagi Bapak Ibu jangan sampai salah investasi. Mungkin Bapak Ibu di daerah lain beli rumah jauh lebih baik untuk investasi. Tapi kalau di daerah sini, mereka lebih prefer untuk hunian apartemen karena mereka melihat dari segi keamanan dan juga fasilitas. Nah, lokasi di sini sangat-sangat premium ya, karena berada di Semanggi Timur Jakarta, tepat di interchange antara tol Jakarta Cikampek dengan JOR 2 yang saat ini sedang dikebut oleh pemerintah. Dan dalam 1 tahun ke depan ini akan terhubung dari Depok, Cimanggis sampai ke Cibitung, Fasanta, dan juga lanjut ke Tanjung Priuk sampai juga lanjut ke bandara. Jadi tepatnya lokasi di kilometer 24 ya, exit tol Cibitung. Kita punya kelebihan itu akses direct tol ya, jadi begitu Anda sampai lokasi tepat di pinggir tol langsung sudah sampai. Jadi ke depan bisa seperti rest area. Saya memberikan gambaran bahwa pembangunan JOR 2 ini dalam waktu dekat akan selesai. Jadi ini dari kompas.com. Begitu JOR 2 ini selesai, tentunya harganya akan melonjak. Kita lihat contoh saja waktu dulu tahun 2008 Alam Sutra, tolnya begitu dibuka, harga 2,5 juta per meter melonjak menjadi 5 juta dalam waktu 1 tahun karena faktor daripada tol. Dan kita lihat juga di Pandai Indah Kapuk, tuh saat tolnya begitu dibuka, harga ruko 3,5 M langsung melonjak jadi 7 miliar. Itu karena apa? Faktor daripada pembangunan tol. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat pembangunan daripada elevated toll road. Nah, sebelah kanan ini Anda bisa lihat lokasi di Fasanta yang ada bling-bling warna biru. Kita tepat di Semanggi Timur Jakarta. Ini lokasi yang sangat luar biasa seperti di Purindah kalau Bapak Ibu ketahui, dan juga ini pembangunan JOR 2 di dalam kawasan MM 2100 sendiri. Nah, Anda bisa lihat ini pembangunannya sedang dikebut. Nah, di sebelah kanan atas itu adalah Fasanta. Sekali lagi tentunya Anda mau investasi properti, lokasi itu adalah yang paling penting. Anda bisa lihat di sini, ya kan, satu peta surrounding project. Lokasi Fasanta itu dia berdiri sendiri, tidak ada saingan. Jadi ini adalah sebenarnya golden investment nih, nggak ada saingan. Belum lagi Anda akan mendapatkan harga khusus, harga perdana 15 juta per meter saja, including PPN. Sedangkan harga market apartemen di sana itu semua di atas 20 juta. Jadi ini tentu saja Anda beli sekarang sudah langsung untung. Nah, di sini saya mau sampaikan ya kan, hasil data dari JLL bahwa service apartment di sana rata-rata 1 bulan di atas 30 juta. Ini luar biasa, angkanya sangat tinggi. Sedangkan non-service apartment, apartemen biasa itu dari 5,5 juta sampai 7 juta per bulan. Nah, jadi di sini kita lihat harga sewa di daerah sana ini nyata lebih tinggi daripada Jakarta dan area lainnya. Jadi, karena di sini marketnya expat. Kita ambil salah satu contoh Trivium. 1 tahunnya untuk 1 kamar itu sewanya 84 juta. Untuk yang 2 bedroom 120 juta. Nah, kita anggap sama deh harga sewa non-service apartment di sana. Kita anggap sama Tower Cihana ini dengan 1 bedroom harga 600-700 juta. Disewakan 84 juta per tahun.
Artinya returnnya tuh 12-14%. Ini luar biasa, sangat-sangat bagus ya kan. Dan kalau yang 2 bedroom itu 800-900 juta, itu belinya, investasinya bisa disewakan 120 juta. Ini market yang sekarang sudah ada. Hasil dari survei kita dan juga hasil dari survei JLL. Ingat, Fasanta punya VIP Club. Tentunya ini akan menjadikan unit Anda seperti service apartment. Nah, kalau kita lihat Asuka Hotel seperti di dalam MM2100 itu ada service apartment namanya Asuka. Itu harga sewanya itu kalau dihitung per meter itu 688.000 per bulan. Kita anggap deh luasan kita di one bedroom kita itu 39 kali 688.000 kali 12 bulan. Anggap diskon separuh deh, 50%. Masih mendapatkan 160 juta untuk yang one bedroom dengan investasi 600-700 juta saja. Artinya returnnya itu mendapatkan 23-26%. Ini hal yang luar biasa ya kan. Nah, untuk yang 2 bedroomnya investasi 809 juta bisa punya potensi dengan diskonto separuh dari harga service apartment di sana saja itu dapat 23-26%. VIP Club ini akan juga dibantu oleh grup daripada Takea. Jadi Takea ini sudah hadir dari sejak tahun 2000. Tentu saja sudah memiliki jaringan komunitas Jepang di Indonesia yang sangat luas dan mereka sudah sangat mengenal kebutuhan expat Jepang di sana. Ditambah lagi mereka ini adalah ketua panitia daripada Festival Jepang. Itu seperti di NHCI kemarin di Blok M, di mana hadir 320.000 pengunjung. Ini adalah angka yang sangat-sangat fantastis, ya. Dan ini akan meramaikan kota Jepang Fasanta. Dan mereka juga memiliki restoran ramen 38. Jadi mereka sudah lama di sini dan mereka mengerti kebutuhan orang Jepang di Indonesia. Nah, jadi di sini terakhir saya menyampaikan satu kesimpulan. Kenapa Anda harus memilih Fasanta? Yang pertama, lokasinya yang luar biasa. Ada di Semanggi, Timur Jakarta. Tepat di persimpangan tol, punya direct access tol, dan juga punya stasiun LRT dan juga APM yang menghubungkan 7 kawasan industri. Ke depan akan menjadi satu hub transportasi massal di sana. Dan yang kedua, yang terpenting adalah Anda investasi, Anda tentunya harus tahu nanti siapa yang bakal tinggal setelah itu. Di sini punya puluhan ribu expat yang membutuhkan hunian. Dan juga ada Taman Jepang, yang tentunya di dalamnya banyak sekali fasilitas-fasilitas Jepang. Dan juga sudah hadir ITB dan Hipindo yang akan turut meramaikan kota Jepang. Dan ini adalah kota Jepang pertama yang dibangun. Dan ini akan menjadi kota Jepang asli pertama di Indonesia. Dengan fasilitas lebih dari 28, hassle free bagi investor karena kita memiliki VIP Club dan kita punya perizinan yang jelas.